Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Sekarang kita akan bahas tentang penerapannya untuk berbagai materi. Ini ada rumus untuk pertumbuhan aritmatika. Ada Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah I kali N, atau Mn sama dengan M0 ditambah B kali N. Definisinya sudah ada. Untuk jumlah objek setelah N waktu, untuk Mn, M0 adalah mula-mula, sedangkan I persentase, N adalah beda, B adalah beda, dengan N adalah jangka waktunya. Untuk penerapannya seperti ini. Jadi di sini ada Elsa mulai bekerja pada satu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji permulaan, berarti ini adalah M0 nantinya, sebesar 3 juta. Jika ia mendapatkan kenaikan gaji berkala, ini naiknya secara berkala setiap tahun, besarannya adalah 200.000, maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011? Berarti periodenya dari 2011 dikurangi periode 2005. Ini untuk menentukan N nya nanti tinggal dimasukkan saja ke rumus. Ini untuk N nya tadi 2011 kurangi 2005, N nya sama dengan 6, M0 nya 3 juta, sedangkan B nya 200.000, sehingga totalnya adalah 4.200.000. Kemudian untuk pertumbuhan geometri, rumusnya adalah Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah I pangkat N, atau Mn sama dengan M0 dikali R pangkat N. Oke, ini definisinya cuma ada perbedaan di sini, rasio. Penerapan contoh soalnya seperti ini. Koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Jika pada permulaan terdapat 90 bakteri, maka tentukanlah jumlah bakteri setelah setengah jam. Berarti ini periodenya adalah setengah jam. Berarti nanti setengah jam ini kita bagi dengan yang 5 menit, itu untuk menentukan N nya. Kemudian ini adalah rasionya. Nah, ini yang M0 nya nanti, yang mula-mula. Di sini tadi N nya yang setengah jam dibagi 5 menit, N nya dapat 6. Rumusnya ini pangkat N, ini juga 2 pangkat 6. Hasilnya 64 kali 90, hasilnya ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk pertumbuhan? Kalau gak ada, kita lanjut ke peluruhan. Untuk peluruhan, rumusnya tinggal mengganti tanda plus menjadi min. Definisinya kurang lebih sama semua. Ini untuk contoh soalnya. Ya, di contoh soal ini ada pabrik kendaraan bermotor roda 2 mulai memproduksi pertama pada tahun 2010 sebanyak 20.000 unit. Setiap tahun produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Berapakah jumlah produksi pada tahun 2016? Nah, di sini kita punya M0-nya 20.000, kemudian bedanya adalah 100. Jadi kalau dia setiap tahun seperti ini penurunan, ini nanti ke B aritmatika. Kemudian ini
Untuk N nya itu didapat dari 2016 dikurangi 2010. Rumusnya seperti ini, sehingga totalnya pada tahun 2016 adalah 19.400 unit. Jadi untuk jumlah produksi ini hanya di tahun 2016 saja, bukan 2010 sampai 2016. Oke, sekarang untuk peluruhan di geometri sama rumusnya, mengganti plus jadi negatif, tapi nanti digunakan di bunga majemuk sebenarnya. Untuk penghitungannya ini, jika sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta, setiap tahun mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukanlah harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Jadi periodenya yang minta ada 5 tahun. Nah, ini untuk I nya adalah 20%. Jadi kalau ada penyusutan 20% ini, karena ada bunga di situ, maka kita masukkan ke rumus yang ini. Nah, di sini nanti untuk bunga itu kita rubah ke bentuk desimal, kemudian kita 1 kurangi dengan bunganya ini, sehingga yang tersisa adalah 0,8 dipangkat 5. Ketika dikalikan 200 juta, ini adalah hasilnya. Jadi setelah 5 tahun harga mobilnya tinggal 65.536.000. Itu untuk peluruhan. Kemudian untuk bunga tunggal ini kita menerapkan konsepnya barisan aritmatika. Ini rumus yang digunakan. Jadi di bunga tunggal ini, bunga itu menyesuaikan dengan modal awal saja, tidak dijumlah dengan modal plus bunga pada periode berikutnya. Jadi hanya modal awal dengan bunga. Biasanya digunakan untuk untuk pinjaman seperti ini. Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan, sehingga ia meminjam uang di Koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2%, atau kita kenal juga dengan istilah riba 2% sini, dari pokok pinjaman per bulan. Nah, ini periode jasanya tiap bulan. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, maka tentukanlah total pengembalian Pak Ahmad. Berarti nanti setelah 6 bulan dari 4 juta ini uangnya berkembang jadi berapa yang harus dikembalikan. Nah, berdasarkan rumus, jika ada bunga yang diketahui seperti ini, maka di sini I-nya kita rubah ke bentuk desimal. Kemudian ini 4 juta. Periodenya itu 6 karena diminta 6 bulan. Nanti untuk rumusnya tinggal dimasukkan saja. Ini juga 4 juta, bukan 40. Oke, kemudian di sini untuk perhitungannya adalah bunga kita kalikan dulu dengan jumlah periodenya, baru kita tambahkan dengan 1 untuk menentukan jumlah total yang dikembalikan. Tapi jika yang ditanya adalah bunganya saja selama 6 bulan, maka tidak perlu ditambah 1, cukup bunganya dikalikan periode baru kalikan 4 juta. Ini untuk penerapan bunga majemuk, bunga tunggal. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang bunga majemuk. Bunga majemuk ini menerapkan prinsipnya barisan geometri. Bunga majemuk ini contoh nyatanya adalah simpanan di bank. Jadi kalau simpanan di bank, misalkan kita nabungnya 2 juta, dapat bunga bank itu 10% misalkan. Nah, maka bulan berikutnya untuk bunga 10% itu dihitung dari simpanan awal dengan bunga bulan sebelumnya juga. Jadi kalau 2 juta bunga 10%, jadinya 2.200.000, maka di bulan kedua maka 10% itu berdasarkan yang 2.200.000, bukan berdasarkan yang 2 juta. Ini yang dimaksud dengan bunga majemuk. Oke, ini contohnya. Jadi di sini ada Santi menyimpan uang di bank sebesar 2 juta. Nah, setelah 3 tahun
uang tabungannya Santi ini menjadi 2.662.000. Jika bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk, berapa persenkah per tahun bunga bank tersebut? Nah, tadi yang 2662 adalah MN, M0 nya adalah 2 juta, periodenya 3 tahun tadi, sehingga di sini kita hitung kita dapat 1,331 dari hasil pembagian ini. Supaya sama-sama pangkat 3, maka kita rubah 1,331 nya. Karena sudah pangkat 3, maka bilangan pokoknya jadi seperti ini, 1 tambah I sama dengan 1,1. Maka untuk I nya kita dapat adalah 0,1. Nah, ini kita tinggal konversi ke bentuk persen. Kemudian kita masuk juga ke perhitungan besar bunga, angsuran, dan sisa hutang. Sebenarnya untuk bunga ini hanya ada penambahan anuitas saja. Jadi sebenarnya rumusnya sama dengan ini, besar angsuran. Jadi angsuran dan bunga itu sama rumusnya, cuman untuk bunga ada penambahan anuitas di sini. Untuk sisa hutang rumusnya ya ini, M dikurangi A per B, ininya sama untuk semuanya, cuman bedanya dia hanya menggunakan N saja. Untuk angsuran kita menggunakan N-1. Kemudian untuk mencari anuitas sendiri, ini rumusnya. Untuk anuitas ada sendiri, jadi kalau anuitas tidak diketahui, kamu cari dulu anuitasnya. Jika sudah diketahui, baru nanti bisa mencari yang ini, bunga, angsuran, dan sisa hutang. Oke, ini ada contoh soal. Sebuah pinjaman sebesar 20 juta akan dilunasi secara anuitas tahunan sebesar 4 juta. Nah, jika suku bunganya adalah 5% per tahun, maka yang diminta adalah total angsuran, bunga, dan sisa hutangnya itu berapa. Nah, di sini kalian bisa lihat yang diminta adalah sisa hutang setelah pembayaran di tahun ketiga. Jadi ini periodenya nanti. Oke, untuk perhitungannya tinggal kita masukkan saja ke rumusnya angsuran. Kita dapati untuk angsuran pokoknya adalah 3.307.500. Nah, berdasarkan rumus yang ini kan sama saja, hanya ditambah dengan anuitas untuk menentukan besar bunga. Jadi sebenarnya untuk menentukan bunga sendiri, kita bisa juga menggunakan rumus BN, ini untuk bunga. Untuk penghitungannya berarti tinggal pakai anuitas dikurangi dengan AN angsurannya, sehingga kita tidak perlu menghitung dengan rumus yang banyak tadi. Nah, atau sebaliknya, misalkan yang kita adalah angsuran terlebih yang diketahui adalah bunga duluan, maka nanti anuitas dikurangi angsuran, dikurangi bunga, sehingga nanti kita tahu untuk bunganya adalah sebesar 692.500 untuk setiap tahunnya. Nah, untuk sisa hutang ini kita kembalikan kepada rumusnya tadi, tinggal dihafal saja untuk rumusnya. Yang sering keliru kadang di sini, jadi ini nanti dihitung belakangan, sama yang seperti ini dihitung belakangan, karena terkadang ada yang mengerjakan ini dianggap 0, jadi langsung 20 juta di sini. Nah, kalau sudah tinggal dihitung saja, setelah dikalikan kita baru menjumlahkan hal tersebut. Nah, baru di sini kita punya hasilnya adalah untuk sisa hutang setelah pembayaran 3 tahun itu masih ada 10.542.500. Oke. Sampai di sini mungkin adakah pertanyaan? Mungkin tidak, Pak. Sudah paham semua? Belum.
Kalau sudah paham semua berarti kita bisa lanjut ke sini. Jangan lupa. Silakan mengisi daftar hari online bagi yang belum. Karena ada di Classroom, khawatirnya cuma buka WA. Kemudian latihan soalnya. Nah, sebelum ini kok tinggal 3 orang ini. Ya, jadi kalau sudah paham semua dan tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk latihan soal saja. Meetingnya bisa kita akhiri. Dan seperti biasa jangan lupa bikin screenshot ya. Kalau yang sudah buat screenshot bisa live dari room meeting ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Mam. Baik, Mam. Apa? Hai kalian. Besok ya. Karena guys. Bayar. Iya ya, Apa? ada belajar. Bro. Oh my god, ada bapak.